Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Zenida Mesari dengan NIM 2442031175 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 4. Di sini saya akan membuat video tutorial penggunaan aplikasi SPSS untuk uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian ada juga uji asumsi klasik serta uji hipotesis. Pada video ini, saya akan menjelaskan cara melakukan uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS pada penelitian pendidikan agama Islam. Nah, data yang saya gunakan ini terdiri dari 86 responden dengan 5 item pernyataan mengenai prestasi belajar siswa pendidikan agama Islam, yaitu P1 sampai dengan P5. Adapun uji validitas dan reliabilitas itu dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian yang kita gunakan itu benar-benar mampu mengukur variabel yang diteliti dan menghasilkan data yang konsisten. Baik, yang pertama adalah uji validitas. Step pertama adalah kita menentukan terlebih dahulu nilai R tabelnya. Diketahui jumlah responden atau N itu sama dengan 86. Kemudian untuk taraf signifikansi itu sama dengan 5% atau 0,05. Adapun untuk rumus derajat kebebasan itu adalah DF sama dengan N dikurang 2. Jadi 86 itu kita kurangi 2 sama dengan 84. Nah, berdasarkan tabel produk momen pada taraf signifikansi 5% atau 0,05, itu diperoleh R tabelnya 84 itu sama dengan 0,212. Selanjutnya untuk kriteria uji validitas, suatu item pernyataan itu dinyatakan valid apabila R hitung itu lebih besar dari R tabel 0,212 tadi atau nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05. Sebaliknya, jika R hitung itu lebih kecil dari R tabel atau nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, maka item dinyatakan tidak valid. Langsung saja di sini kita membuka aplikasi SPSS. Kita klik pada variabel view. Di sini kita akan memasukkan variabel berdasarkan data yang kita miliki. Nah, untuk data saya itu dimulai dari P1 sampai dengan P5 dan juga nanti ada totalnya. Jadi kita isikan untuk di kolom name ini P1, kemudian P2, P3, P4, P5 dan total. Untuk kolom desimal itu kita nolkan saja. Kemudian untuk label di sini kita boleh kosongkan saja ya teman-teman. Kita lanjut ke kolom measure. Nah, di sini tertera tulisannya adalah unknown. Itu kita ganti menjadi scale. Oke, setelah kita selesai mengisikan variabel, kita menuju data view. Di sini kita
akan salin data yang kita miliki. Kita blok dari kolom atas P1 ini sampai dengan kolom paling bawah total. Ini kita salin, kemudian kita kembali kepada data view di SPSS. Di sini kita tempel data yang sudah kita salin tadi. Oke, selanjutnya kita klik menu Analyze di atas sini. Kemudian kita klik Correlate. Kemudian kita pilih yang bivariate. Nah, untuk semua variabel ini, kita blok saja semua, kita oper, masukkan ke dalam kolom variables di sebelah kanan. Seperti ini. Kemudian kita okekan saja. Nah, nanti dia akan muncul tabel outputnya. Untuk interpretasinya, kita lihat bagian Pearson correlation antara masing-masing item dengan variabel total. Sebagai contoh, berdasarkan data saya, ini diperoleh hasil sebagai berikut. Untuk P1, itu dia totalnya menjadi 0,775. Kemudian P2, 0,780, P3-nya 0,804, lalu P4-nya 0,773, dan P5-nya adalah 0,803. Nah, untuk kolom total ini itu adalah R hitung. Karena seluruh nilai R hitung itu lebih besar daripada R tabel, yaitu 0,212 tadi, maka seluruh item pernyataan ini bisa dikatakan valid ya. Selain itu, apabila nilai signifikansi masing-masing item itu lebih kecil dari 0,05, maka hasil validitas semakin memperkuat bahwa instrumen itu layak digunakan. Nah, di sini kita perhatikan untuk nilai signifikansinya, mereka itu semua sama ya, 0,000. Nah, itu kan lebih kecil daripada 0,05. Maka hasil validitas menunjukkan bahwa instrumen ini layak untuk digunakan. Selanjutnya yang kedua adalah uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini itu bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen penelitian, di mana instrumen yang reliable itu akan menghasilkan data yang stabil dan dapat dipercaya ketika digunakan dalam penelitian. Pada SPSS sendiri, uji reliabilitas ini dilakukan menggunakan metode Cronbach-Alpha. Adapun untuk kriteria uji reliabilitas itu, yang pertama instrumennya dinyatakan reliable apabila Cronbach alpha-nya itu lebih dari atau sama dengan 0,70. Semakin mendekati angka 1, maka tingkat reliabilitas instrumen itu semakin baik. Nah, langsung saja di sini kita kembali ke data SPSS tadi yang kita sudah salin. Itu kita kembali klik menu Analyze, kemudian kita pilih Scale di sini, lalu kita klik yang Reliability Analysis. Nah, sama seperti tadi, kita
akan pindahkan variabel-variabel ini ke kolom items di sebelah kanan. Hanya saja bedanya untuk uji reliabilitas ini totalnya tidak perlu kita masukkan ya, jadi kita tinggalkan saja. Jadi kita hanya akan memasukkan P1 sampai dengan P5. Seperti ini. Selanjutnya adalah kita memastikan model yang kita gunakan itu di sini adalah alpha. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk interpretasinya, kita bisa lihat di bagian bawah sini, tabel reliability statistik, itu Cronbach alpanya adalah sebesar 0,845. Karena nilai Cronbach alpanya ini itu lebih besar dari 0,70, maka instrumen penelitian itu dinyatakan reliable. Artinya, seluruh item pernyataan itu memiliki tingkat konsistensi yang baik dan dapat digunakan dalam penelitian. Sekian tutorial mengenai uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Kemudian kita lanjut kepada tutorial uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Kita kembali buka aplikasi SPSS. Itu di bagian variable view. Nah, di sini kita isikan untuk kolom name, itu variabelnya ada X1, kemudian X2, dan juga variabel Y. Sama seperti tadi, untuk kolom desimal itu kita nolkan saja. Nah, untuk labelnya di sini saya menggunakan yang pertama itu intensitas belajar peserta didik pendidikan agama Islam. Lalu untuk variabel X2-nya adalah kedisiplinan belajar peserta didik pendidikan agama Islam terhadap variabel Y, yaitu prestasi belajar peserta didiknya. Selanjutnya, untuk bagian measure, di sini kan masih unknown, itu kita gantikan menjadi scale. Oke, sudah. Kemudian kita menuju data view. Nah, di data view ini kita akan mengopi data yang sudah kita miliki. Ada pada Excel di sini. Oke. Kita blok dari kolom X1 ini yang paling atas sampai ke kolom variabel Y paling bawah. Kita salin. Kemudian kita tempelkan pada aplikasi SPSS di data view tadi. Sini. Oke, setelah datanya kita tempel, langsung saja untuk yang pertama itu adalah uji normalitas. Stepnya, kita klik menu Analyze di atas sini, kemudian kita pilih Regression, kita klik yang linear. Oke, seperti ini. Dan untuk variabelnya, ini kita masukkan variabel X1 dan X2 itu ke kolom independence, sedangkan untuk variabel Y, prestasi belajar, itu kita masukkan ke kolom dependent.
Nah, selanjutnya adalah kita klik save di sini. Lalu kita pilih residuals dan kita centang yang unstandardized di atas ini. Kita centang. Kemudian kita klik continue dan oke. Okay. Nah, untuk step 2-nya adalah kita klik kembali menu analyze. Bentar, kita kembali ke sini. Kita klik kembali analyze. Kemudian kita pilih yang non-parametric test. Kita klik, kemudian kita pilih legacy dialogs, kemudian kita pilih yang satu sampel KS. Ini kita klik. Kemudian kita masukkan yang unstandardized residuals ini ke dalam kolom test variable list di sebelah kanan. Kita klik OK. Nah, untuk interpretasinya kita lihat bagian asim signifikan di bawah sini. Itu dia untuk keputusannya atau kriterianya itu signifikansi lebih besar dari 0,05 itu sama dengan normal. Kemudian untuk signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 itu dia berarti tidak normal. Contoh di sini untuk signifikansinya adalah 0,340. Nah, 0,340 ini itu dia lebih besar dari 0,05. Jadi kesimpulannya adalah data itu berdistribusi secara normal. Lanjut, kita ke uji linearitas. Nah, untuk stepnya kita kembali ke kolom data tadi. Kita pilih menu analyze kembali. Kali ini kita pilih yang compare means. Kemudian kita klik yang means paling atas ini. Nah, kita masukkan variabel Y itu ke kolom dependent list. Kemudian untuk kolom independent list-nya kita isikan X1 dan X2. Seperti ini. Kemudian kita klik option di sini. Pada bagian statistik for first layer, ini kita centang yang test for linearity. Setelah kita centang, kita klik continue, kemudian kita okekan saja. Nah, untuk interpretasinya, kita lihat bagian linearity di sini. Untuk linearity, itu signifikansinya apabila dia lebih kecil dari 0,05, itu berarti sama dengan dia linear. Sedangkan untuk deviation from linearity-nya, itu signifikansinya apabila lebih besar dari 0,05, itu dia linear juga. Jadi contoh di sini, untuk linearity-nya, signifikansinya adalah 0,000. Karena 0,000 ini itu lebih kecil dari 0,05, maka hubungannya linear. Selanjutnya adalah kita melakukan uji multikolinearitas. Untuk stepnya, kita kembali ke SPSS, kolom data ini. Kita pilih menu Analyze kembali di sini, oke. Kemudian kita pilih Regression. Kita klik Linearity lagi. Nah, untuk ini tidak ada perubahan pada variabel dependent dan independentnya. Hanya saja kita ke bagian save, kemudian kita uncentang unstandardized yang sudah kita centang tadi, kita lepaskan centangnya. Oke, kemudian kita continue. Lanjut ke bagian statistik. Di sini kita centang yang
ini paling bawah, collinearity diagnostic. Itu kita continue dan kita okekan saja langsung. Nah, tabelnya muncul, terus untuk interpretasinya kita lihat bagian di tabel coefficient di sini. Untuk kriterianya itu tolerance lebih besar dari 0,10 dan untuk VIF-nya itu kurang dari 10. Contoh di sini dia toleransinya nilainya sebesar 0,985. Sedangkan untuk VIF-nya itu adalah 1,015. Kesimpulannya itu dia tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas atau Glaser. Kita kembali ke menu data tadi pada SPSS. Untuk step pertama itu kita klik menu transform, kemudian kita pilih yang compute variable di sini paling atas kita klik. Nah, kemudian untuk target variabelnya di sini kita isikan dengan kata address. Selanjutnya kita ke bagian function group di sebelah kanan sini. Kita klik yang all. Lalu muncul untuk yang di bawahnya adalah functions and special variables. Ini di sini kita pilih yang ABS. Nah, ABS ini kita naikkan ke kolom atas di numeric expression. Ini kita klik saja panahnya. Kemudian untuk variabel di sini di sebelah kiri itu kita pilih yang unstandardized residuals. Itu kita masukkan ke kolom numeric expression. Oke, kalau sudah tinggal kita okekan saja. Nah, selanjutnya untuk step 2-nya adalah kita pilih menu Analyze di kolom data tadi. Kita klik menu Analyze, kemudian kita pilih Regression di sini. Kemudian kita pilih yang linear. Nah, untuk kolom dependent itu kan tadi berisikan variabel Y. Ini kita keluarkan dulu, kita masukkan yang address. Untuk kolom independent itu tetap X1 dan X2. Kemudian kita okekan saja langsung. Nah, untuk interpretasinya kita lihat di bagian tabel coefficient ini di bawah sini. Kita perhatikan kolom signifikansinya di sini. Untuk kriterianya itu signifikansinya apabila lebih besar dari 0,05 itu dia tidak terjadi yang namanya heteroskedastisitas. Sebaliknya, apabila signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05, itu artinya dia terjadi heteroskedastisitas. Contoh di sini untuk signifikansi variabel X1 dia sebesar 0,270. Dan untuk variabel X2-nya, kedisiplinan belajar, itu di sini dia signifikansinya sebesar 0,063. Karena keduanya ini sama-sama lebih besar dari 0,05, kesimpulannya berarti tidak terjadi yang namanya heteroskedastisitas. Selanjutnya adalah kita coba untuk uji regresi berganda. Kita kembali kepada kolom data SPSS tadi. Kita klik menu Analyze di sini. Kemudian kita pilih Regression dan Linear. Nah, untuk kolom dependentnya ini kita ganti menjadi variabel Y. Address-nya kita keluarkan dulu. Kemudian kita masukkan di sini variabel Y, prestasi belajar ke kolom dependent. Untuk kolom independentnya itu masih tetap, dia X1 dan juga X2. Kemudian kita klik statistik di sini, di sebelah kanan atas. Untuk
collinearity diagnostik yang kita centang tadi itu kita uncentang dulu, kita ganti dengan part and partial correlation. Ini kita centang, kita klik continue, kemudian kita oke kan. Nah, kemudian untuk uji F atau simultan, di sini kita lihat pada tabel ANOVA, ini kita perhatikan signifikansinya, di sini adalah 0,000. Untuk kriterianya itu apabila signifikansinya itu kurang dari 0,05 itu sama dengan berarti uji F atau simultannya itu berpengaruh. Sementara apabila signifikansinya itu lebih besar dari 0,05 itu berarti sama dengan tidak berpengaruh. Nah, karena di sini dia 0,000 itu kesimpulannya jadi X1 dan X2 ini secara bersama-sama itu berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian untuk GT atau parsial di sini di tabel koefisien di bawahnya. Kita perhatikan di kolom signifikansinya. Kriterianya itu sama. Signifikansinya apabila dia lebih kecil dari 0,05 itu berarti dia berpengaruh, sedangkan sebaliknya apabila nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05 itu artinya dia tidak berpengaruh. Nah, contohnya di sini untuk variabel X1 tadi atau intensitas belajar peserta didik pendidikan agama Islam, itu di sini signifikansinya adalah 0,000. Karena 0,000 ini itu lebih kecil dari 0,05, kesimpulannya adalah intensitas belajar siswa pendidikan agama Islam itu berpengaruh terhadap prestasi belajar peserta didik pendidikan agama Islam. Nah, kemudian untuk X2-nya atau kedisiplinan belajar peserta didik pendidikan agama Islam, itu signifikansinya juga sama, dia 0,000. Nah, itu lebih kecil dari 0,05 juga. Jadi kesimpulannya, kedisiplinan belajar siswa pendidikan agama Islam itu berpengaruh terhadap prestasi belajar peserta didik pendidikan agama Islam. Demikian tutorial penggunaan SPSS untuk melakukan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Semoga tutorial ini dapat membantu dalam memahami penggunaan SPSS sebagai alat analisis dalam dan penelitian, khususnya dalam bidang pendidikan dan juga ilmu sosial. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun pengolahan data pada tutorial ini. Kritik dan saran yang membangun itu sangat saya harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.